Halo semua, sahabat Novis, perkenalkan saya Dr. Herlina Armariani dan teman saya Dr. Enis Rahmani. Nah, kami berdua ingin memperbincangkan suatu metode perawatan yang lagi hype ya, yaitu tanam benang ataupun tarik benang. Oke, Dr. Enis, saya mau nanya nih ya, apa bedanya tanam benang atau tarik benang? Sebenarnya sih untuk keduanya ini itu sama-sama aja menggunakan benang protein polidioksana atau PDO. Bedanya ini hanya dari jenis dan cara mengaplikasikannya, jenis benangnya. Jadi kalau untuk tanam benang itu biasanya menggunakan benang-benang yang kecil seperti mono atau screw, dan cara mengaplikasikannya itu dengan menaruhnya ke bawah kulit lalu tanpa perlu adanya penarikan. Nah, kalau untuk tarik benang, dia biasanya menggunakan benang-benang yang panjang seperti kok, dan cara mengaplikasikannya itu dengan sama menaruhnya ke bawah kulit, tapi perlu adanya penarikan. Oke, berarti dari kedua fungsinya berarti beda ya dari Iya. tarik benang ini. Sebenarnya kalau untuk fungsinya ini sama. Dia sama-sama gunanya itu untuk mengencangkan kulit dan membuat elastisitas kulit menjadi lebih baik, sehingga kerutan juga jadi hilang. Oh gitu ya. Mungkin lebih spesifiknya mungkin kalau tarik ini di atas usia 40 kali ya, Dok ya. Dimana udah sagging, udah jatuh, udah mulai turun, jadi di kontur dibentuk sama si yang benang tarik benangnya. benang tersebut. Oke, tipe benang apa aja sih yang digunakan di sini ya? Kalau di sini kita menggunakan benang polidioksana tadi yang saya sudah jelaskan atau PDO. Nah, PDO ini dibagi menjadi dua, ada benang yang pendek atau polos dan benang yang panjang atau bergerigi. Nah, untuk benang yang polos itu contohnya seperti tadi mono, screw, lalu tornado dan multi tornado. Nah, kalau untuk benang-benang yang panjang atau bergerigi itu digunakannya biasanya benang-benang seperti kok, peacock atau 4D. Ya, berarti ini berapa lama sih tahan benang ini? Kalau untuk kayak tanam sih kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun, Dok. Tapi kalau untuk tarik kurang lebih sampai 1,5 tahun. Berarti lebih lama ya dibandingkan tanam benang. Iya. Oke, kalau kayak gitu kapan sebaiknya kita melakukan tindakan treatment ini? Kalau untuk kapannya tuh sebaiknya pada usia 18 tahun sampai 60 tahun. Dan biasanya untuk tarik dan tanam benang ini itu digunakan untuk estetik. Lalu untuk juga memperbaiki wajah yang misalnya asimetris. Ya, oke. Dan juga untuk tanam ataupun tarik benang ini banyak kegunaannya karena tadi dia itu memicu produksi kolagen atau kolagenisasi, rejuve, jadinya itu kayak ada tampilan bopeng, scar, terus juga pori, itu dia bisa mengecil juga gitu. Terus apa sih kayak side effect-nya gitu loh kalau untuk treatment ini? Pos tindakan ya, Dok ya. Biasanya sih kalau untuk pos tindakan itu biasanya bengkak. Itu berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Lalu ada nyeri juga. Dan kalau memang pasien memiliki riwayat alergi kepada anestesinya, itu bisa menyebabkan alergi. Dok, itu udah pasti side effect-nya itu yang bengkak itu atau biru itu cuma 1 minggu? Atau kadang kan ada juga pasien kan, Dok kok lebih seminggu kok udah masih biru ya atau masih bengkak ya gitu? Sebenarnya sih kalau untuk side effect ini tergantung masing-masing pasien ya, Dok ya. Kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Sabar ya. Jadi dilihat hasilnya tuh setiap orang pasti beda-beda. Gitu ya, Dok ya. Oke, berarti ada pantangan nggak sebelum tindakan ini? Kalau untuk pantangan sih nggak ada, Dok ya. Cuma paling setelah tindakan ini itu biasanya 1 hari setelah tindakan itu jangan pergi ke sauna dulu. Lalu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan tidak melakukan tindakan-tindakan yang panas seperti kayak laser,
RF kayak gitu. Kayak pokoknya apa itu facial yang menggunakan uap gitu ya, Iya. penghantar panas lah Iya, ya. pokoknya penghantar panas. Paling cuman kalau ada pasien dengan kondisi medis, misalnya pasien dengan sakit jantung, dia biasanya kan menggunakan obat antikoagulan ya, kayak aspirin contohnya. Nah itu kalau bisa beberapa hari sebelum melakukan tindakan itu dihentikan dulu. Oh iya. Takutnya kan karena kita menggunakan jarum kena pembuluh darah, Iya, betul. Oke, area apa aja yang bisa dilakukan tindakan ini dok? Kalau untuk areanya sih untuk kayak misal tanam ya dok ya, itu kan biasanya pada daerah wajah, lalu pada bagian leher, lengan ataupun perut. Nah kalau untuk tarik itu sih lebih kepada bagian wajah dan leher. Sekian itu dulu Q&A dari kami berdua. Kalau Ya. misalnya ada pertanyaan segalanya nanti coba Bisa dikonsultasikan ke dikonsultasikan dokter. ke dokter yang ada di sini. Terima kasih.